terlihat, Re? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Jelas ya? Oke. Jadi pada intinya, kepemilikan kurang dari 100% itu sangat mungkin terjadi gitu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Jadi dia nggak hanya dimiliki oleh satu perusahaan aja, tapi dimiliki oleh banyak pihak gitu. Dan kalau semisal terjadi kepemilikan kurang dari 100%, itu nanti bakalan muncul yang namanya NCI atau non-controlling interest gitu. Ini apa? Ini itu adalah selisih dari 100% ini dikurangi dengan kepemilikan induk. Jadinya adalah NCI. Dan NCI ini itu adalah persentase yang tidak dimiliki oleh induk terhadap perusahaan anak gitu. Jadi pada intinya nanti perusahaan anak itu kurang lebih dimiliki oleh dua pihak, yaitu ada induk sebagai pengendalinya, terus ada dari NCI juga gitu. Nah, menghitung NCI itu kalau dari aku pribadi ada dua cara. Kalau semisal dia diketahui di soal, sama kalau semisal dia tidak diketahui di soal. Kalau semisal dia diketahui di soal, langsung aja teman-teman pakai nilai wajar NCI-nya gitu. Misal di sini ada nilai wajar NCI sebesar 50 juta, itu langsung aja pakai ini. Tapi kalau semisal tidak diketahui nilai wajar NCI, teman-teman proporsionalkan. Jadi diproporsional, dibuat seolah-olah akuisisinya itu 100% gitu. Sebentar aku ada contoh soalnya. Caranya seperti apa? Seperti ini. Terlihat share screen-ku? Belum? Kelihatan, Kak. Kelihatan kah? Terlihat ya? Iya, Kak. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau misal di nilai wajar NC-nya tidak diketahui, ini kan diketahui. Tapi kalau misal kita hapus nih nilai wajar NCI 250, cara nyarinya itu gimana gitu. Nah, cara nyarinya adalah kita proporsionalkan. Jadi dibuat seolah-olah induk itu mengakuisisi 100% atau dicari nilai 100%-nya itu berapa sih. Jadi kalau di matematika nih, 75% dari X itu sama dengan 950. Lalu X ini kita cari nominalnya berapa gitu. 950 ini ya yang 75%-nya kita pindah ruaskan. 75% kita pindah ruaskan dengan cara kita kali 100, kita bagi 75. Jadi dibalik. Dari yang awalnya ini tuh 75%, jadinya di sini 100/75 gitu. Enter. Ketemulah segini. Ini adalah kepemilikan kalau misal nilai wajarnya tidak diketahui. Nilai wajar NCI-nya tidak diketahui gitu. Jadi 100%-nya segini. Terus nanti nilai ini bakalan kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini buat ngitung goodwill dan lain sebagainya. Kalau misal tidak diketahui. Tapi kalau misal NCI-nya diketahui, kita langsung pakai aja ya. NCI yang diketahui di soal itu ada 250. Berarti di sini kita masukkan 250, terus kita tambahkan 100%-nya itu berapa sih? Totalnya tuh berapa sih? Ternyata 1.200. Dan nilainya bisa aja berbeda teman-teman. Dari ketika teman-teman ngitung sama ketika teman-teman dapat dari soal. Kayak yang tadi ya, ini kan bisa berbeda. 100 dikali 75. Why? Kenapa bisa berbeda? Kalau secara proporsional dia dapat nilai keseluruhannya 26666, 12666 sekian. Sedangkan kalau pakai nilai wajar NCI yang di soal dia dapatnya cuma 1,2 gitu. Kenapa bisa berbeda? Karena balik lagi. Akuisisi ini itu kan ini ya, kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi misal di PT Brawijaya itu mengakuisisi PT Tutor, dia bilangnya gini, aku mau mengakuisisi kamu sebesar 75%, tapi aku bayarnya cuma 950, boleh nggak gitu.
Nah, dari PT Tutor menyanggupi, oh oke, nggak apa-apa, silakan gitu. Padahal kalau secara proporsional beda gitu. Secara proporsional harusnya ya lebih tinggi dari 950, tapi mungkin karena ya adanya hubungannya baik dan lain sebagainya. Jadi PT Tutor ya oke-oke aja mau diakuisisi cuma 950 gitu. Gitu sih untuk mencari NCI-nya. Sampai sini aman untuk NCI. Jadi intinya kalau misal di soal diketahui ada nilai wajar NCI sekian, langsung pakai itu aja. Nggak perlu diproporsionalkan karena bisa aja hasilnya beda. Tapi kalau semisal di soal tidak diketahui nilai wajar NCI-nya, teman-teman harus proporsionalkan. Begitu. Terus, apalagi ya? Udah sih itu doang. Terus nanti kan bakal muncul DTL, DTA. Nah, apa itu DTL, DTA? DTL, DTA itu adalah deferred tax liability. Jadi, kondisi di mana nilai buku aset kita itu lebih rendah daripada nilai wajar aset kita. Itu adalah DTL. Jadi kita tuh dalam tanda kutip kurang bayar sehingga menimbulkan yang namanya liability atau liabilitas. Misal seperti ini. Ini nggak ada ya? Ada contoh soalnya? Oke. Misal seperti ini. Dia ada fixed asset sebesar 300. Tapi fair value-nya setelah dihitung itu 350. Maka di sini muncul yang namanya DTL, deferred tax liability. Kenapa? Karena di awal kita itu sudah terlanjur membayar pajak atas 300 ini doang. Sedangkan dari DCP-nya tuh bilang, kamu tuh harusnya bayar pajaknya sebesar ini 350 gitu. Jadi di sini muncul yang namanya utang. Kita kurang bayar gitu ke pajaknya. Jadi munculnya adanya DTL, ada tambahan utang gitu di kredit. Itu DTL. Tapi kalau DTA itu kebalikannya. Dalam tanda kutip kita lebih bayar. Jadi misal di sini inventorinya katakanlah 60. Ini aku buat bentar. Sini 40. Nah, jadi misal di sini inventorinya, book value-nya adalah 60, sedangkan fair value-nya cuma 40. Jadi kita sudah terlanjur membayar pajak inventory sebesar 60 ini dikalikan dengan tarif pajak, jadi 6.000 katakanlah misal, kalau tarif pajak 10, tapi sebenarnya kita cuma harus bayar 4.000 doang gitu. Sehingga muncul yang namanya aset tambahan. Jadi kita dalam tanda kutip itu lebih bayar kepada DJP-nya gitu. Sampai sini aman untuk DTA, DTL? Atau masih dibingungkan? Bisa. Oke. Jadi kayak misal yang ini fixed asset kan 300, terus katakanlah di soal pajaknya 10%. Jadi kita udah bayar pajak untuk fixed assetnya sebesar 30, tapi harusnya kita bayarnya 35.000. Jadi ada kekurangan bayar sebesar 5.000. Artinya kita utang ke DJP-nya sebesar 5.000 itu gitu. Kalau untuk inventory kita udah terlanjur bayar 6.000, tapi ternyata kita harusnya cuma bayar 4.000 doang. Jadi kita kelebihan bayar yang artinya kita punya tambahan aset. Nanti di debit ada namanya DTA. Gitu. Itu untuk DTA DTL. Aman? Oke, nah kalau misalnya udah aman, ya udah sih itu doang. Untuk ininya kita coba cari lagi di bawah ini, ya udah tinggal hitung-hitungannya aja seperti biasa. Kalau misal udah aman, kita lanjut ke tugas, oke? Oke, kita lanjut ke tugas. 3.2, soal 3.2. Nah, untuk soal ini yang menjawab aku tunjuk aja ya teman-teman. Buat yang kemarin-kemarin belum berkesempatan buat menjawab, di sini aku bacakan soalnya terlebih dahulu.
Jadi, pada 31 Desember 2019, PT Iskandar Muda mengakuisisi 75% kepemilikan pada PT Pinang Sori dengan menerbitkan obligasi senilai 450 juta secara langsung kepada PT Pinang Sori. Berikut informasi laporan posisi keuangan PT Iskandar Muda dan PT Pinang Sori per 31 Desember 2019. Laporan posisi keuangan PT Iskandar Muda dan PT Pinang Sori per 31 Desember 2019 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Berikut adalah neraca saldo PT Iskandar Muda dan PT Pinang Sori pada tanggal 31 Desember 2019 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Ini. Jadi ini adalah neraca saldo PT Iskandar Muda dan PT Pinang Sori sesaat sebelum kombinasi bisnis. Jadi sesaat sebelum terjadinya akuisisi gitu. Bisa beberapa jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya gitu. Jadi sebelum akuisisi banget itu seperti ini neraca saldonya. Dan ini adalah neraca saldo PT Iskandar Muda dan PT Pinang Sori per 31 Desember 2020. Jadi kalau dilihat di timeline-nya seperti ini teman-teman, di 31 Desember 2019 itu terjadi akuisisi. Terus ada informasi neraca saldo 2019. Dan di 31 Desember 2020 berarti 1 tahun setelahnya udah beda ini ya, beda periode, itu ada neraca saldo 2020 terus kita diminta bikin laporan keuangan konsolidasian 2020 begitu. Nah, diminta untuk membuat konsolidasian PT Iskandar Muda dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama dari menghitung goodwill-nya dulu. Ada Alicia Nabila Putri. Ada Alicia? Atau Amira Rizkia? Boleh silakan Amira, ketemu goodwill-nya berapa? Goodwill-nya 0. Oke, betul sekali. Goodwill-nya 0. Kenapa? Karena di sini ya diingat dibuat totalnya gitu. Dari nilai akuisisi 75% terus ditambah sama 25%-nya itu berapa sih? Jadi di sini ada 100%-nya itu sebesar 600 juta. Terus kita mencari nilai buku aset bersih teridentifikasi. Dilihat dari ekuitasnya aja nggak apa-apa, kita tambahkan. Nah, ketemunya 600. Maka dari itu tidak terjadi yang namanya diferensial gitu. Terus kita nyari, kalau misal nilai bukunya segitu, nilai wajarnya berapa? Dan karena di soal itu tidak ada pembanding di nilai wajarnya, maka dari itu kita anggap aja sama gitu untuk nilai wajarnya. Ketemunya nggak ada kenaikan atau penurunan aset bersih, itu sebesar 0. Terus nanti goodwill tinggal 0 dikurangi 0, ketemunya 0. Begitu. Thank you, Amira. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk menghitung goodwill ini? Aman? Gampang lah ya. Iya, siapa ini? Boleh, silakan. Boleh, boleh-boleh aja. Oke. Silakan. Setelah sebut nama ya. Siapa? Oh ya, izin Kak, ini Khairia. Mm-mm. Mau tanya Kak, berarti kalau misalkan ada goodwill, itu bakal tetap diproporsionalkan antara Iskandar Muda sama NCI-nya? Ya, betul sekali. Kita ambil contoh. Kita belum praktik ya, teman-teman. Kalian mau praktik tidak? Kemarin aku sudah sempat praktik di kelas satunya. Nanti setelah lebaran lah ya kita praktik
Coba dari awal sampai akhir kita ngitung goodwill, terus input-input jurnal eliminasi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kalau misal dia terdapat goodwill gitu. Cara ngitungnya sama, untuk ngitung goodwill itu ya udah gitu terus sampai akhir gitu. Jadi dibuat 100% itu kan nanti ketemunya 800. Ini aku pakai proporsional ya. Karena di sini tidak diketahui secara eksplisit berapa nilai ininya, nilai wajar NCI-nya gitu. Jadi kita pakai proporsional ketemunya 800, terus nanti di kurang besar enggak ya? Terus nanti dikurangi sama nilai buku aset bersih teridentifikasi, ketemunya diferensial, dan karena di sini nggak ada pembanding nilai wajarnya, ya udah kita anggap aja sama, jadi nggak ada muncul DTA DTL. Nanti ketemulah goodwill sebesar 200 ini, dan karena ada muncul goodwill sebesar 200 dan kepemilikan kita kurang dari 100%, maka goodwill ini harus kita proporsionalkan, harus kita alokasikan ke NCI dan ke induk. Caranya seperti ini. Jadi kita alokasikan goodwill 200 untuk NCI sebesar 25%-nya, untuk PT Induk 150-nya gitu. Ini nanti masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya seperti ini. Goodwill 200, terus nanti ada investasi sebesar 150. Dari ini ya, dari proporsional, terus ada NCI 50 gitu. Heria aman? Aman, terima kasih Kak. Iya. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Nah, izin bertanya ke aku, Bertus. Berarti kalau misalnya terjadinya keuntungan pembelian diskon juga sama ya? Perlakuannya Gimana? kayak goodwill. Kalau terjadinya tuh pembelian diskon, berarti perlakuannya sama kayak goodwill kah? Harusnya sama ya, diproporsionalkan, karena kita nggak menanggung keuntungan tersebut 100% kan. Jadi kita hanya punya 75%, ya udah kita 75% dari keuntungan diskon itu. Tapi nanti coba ku cek-cek lagi ya Bertus, takutnya keliru dan lain sebagainya. Aman Bertus? Aman kah, aman. Bertus, oke. Aman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita next ke mana ini. Yang kedua itu kita nyari laba neto sama dividen PT Anak. Adakah yang mau? Nggak sih, ikut tunjuk aja. Nggak jadi, ikut tunjuk aja. Andevin Nara ada? Oh, nggak ada ya? Ada. Ada. Silakan, Nara. Wait, bentar, Kak. Ini udah pada di rumah kah? Atau masih di Malang? Kak, ini udah boleh jawab belum? Boleh, silakan. Laba PT Pinang Sori tahun 2020 itu kan penjualannya 437.500.000. Terus ada beban totalnya 337.500. Terus laba bersihnya jadinya dikurang 437.500.000 dikurang 337.500.000 jadinya 100 juta. Oke, kalau dividennya berapa? Dividennya dividen Pinang Sori 25 juta, terus NCI-nya 25% kali 25 juta, jadinya 6.250.000. Oke, 25 jutanya dapat dari? 25 juta dari pembagian laba, 25% dikali 100 juta. Hah? 25% dikali 100 juta jadi 25 juta dari NCI. Oke. Oh, yang dividen diumumkan? Kenapa, Kak? Yang dividen diumumkan kan 25 juta. Iya. Itu dari mana?
Oke. Jadi untuk thank you tadi Nara. Nara. Jadi untuk yang tadi Nara betul ya teman-teman. Jadi kita mencari dulu laba netonya itu karena tidak secara eksplisit dijelaskan di sini, maka kita hitung. Nah, cara menghitungnya itu tinggal penjualan dikurangi sama beban-beban. Ketemunya adalah 100 juta. Terus untuk dividen diumumkan, ini tuh dapat dari neraca saldo yang ini, neraca saldo 31 Desember 2020. Di sini diketahui dividennya itu ada 150 itu dividen diumumkan punya PT Iskandar Muda, terus 25 juta itu dari PT Pinang Sori. Jadinya yang kita pakai adalah 25 juta karena kalau punya induk ya udah nggak usah kita urusin gitu kalau punya induk. Jadi yang punya anak aja yang kita perhatikan karena di sini ada punya induk sama punya NCI gitu. Jadi 25 juta kita masukkan ke sini. Oke, thank you. Nara. Selanjutnya dari Aurin ada. Ada Kak. Boleh selanjutnya ke Ini buat perhitungan jurnal L-nya dulu. oh ya, buat jurnal eliminasinya itu, bentar ya Kak. Iya. Yang ini bukan Kak, saham biasa dan saldo laba pada investasi PT Pinang Sori dan kepentingan non pengendali. Ya, betul. Itu saham biasanya 400.000 dan saldo labanya 200.000, pada investasi PT Pinang Sorinya 450 dan kepentingan pengendalinya 150 juta. Oke, 450 dapat dari? Itu dapat dari ini, investasinya kan yang 5% itu. Ya, betul sekali. Ini. Jadi ini adalah jurnal eliminasi ekuitas dan investasi awal. Jadi kita pakai saham biasa sama saldo laba. Ini adalah ekuitas PT Anak gitu. Ada saham biasa sama saldo laba. Sesuai sama yang di sini. Saham biasa dan saldo laba ada 400 sama 200. Jadi kita pakai yang awal ya teman-teman. Yang sebelum akuisisi gitu. Karena kita untuk mengeliminasi investasi awal gitu. Jadi eliminasi saat terjadinya akuisisi. Ya, gitu. Terus ketemu ada investasi sama NCI sebesar 450 sama 150. Udah. Ini untuk jurnal eliminasi yang pertama. Untuk eliminasi yang kedua, untuk eliminasi pengakuan laba neto dari yang cowok siapa ya? Ata ada? Ada, Kak. Silakan Ata. Bentar, Kak. Tadi apa, Kak? Bagian Laba neto, laba neto. Itu tadi yang cewek siapa ya namanya? laba neto. Tadi yang menjawab siapa ya namanya? Aurin Kak, Celeces. Aurin. Oke, Aurin. Oke, Ata, silakan. Investasi pada Pinang Sari sebesar 75 juta pada bagian laba atas PT Pinang Sari 75 juta. Hah? Laba neto kan, Kak? Eliminasi. Sorry. Iya. Oke. Debitnya investasi. Halo? Suara aku aman? Aman Mbak. Oke. Ata, kemana Ata? Bentar. Oke. Bagian laba PT Pinang Sari di debit dan bagian laba NCI-nya di kredit sebesar 75 juta.
Oke, thank you Ata. Jadi ini adalah eliminasi pengakuan laba neto. Itu seperti ini teman-teman. Jadi kita mengelim laba neto yang diakui oleh PT Induk dan NCI. Cara ngelimnya seperti ini. Jadi karena tadi ya di PT Induk itu sudah terlanjur mencatat adanya pengakuan laba, sedangkan kan nggak boleh ya. Jadi kita elim, kita hilangkan laba yang ada di laporan keuangan Induk sebesar 75, sebesar proporsinya gitu. Lalu lawannya itu apa? Lawannya adalah investasi pada PT Pinangsori. Terus ada juga bagian laba NCI sama NCI sebesar 25 juta. Dan pertanyaannya, kenapa kita juga perlu mengeliminasi bagian laba NCI dan NCI? Apakah ada yang tahu kenapa? Yang berani jawab aku kasih poin plus 3. Nggak apa-apa, nggak perlu benar. Sesuai ini aja. Oh, menurut saya seperti ini, Kak. Plus 3. Silakan. Siapa itu? Dea, Kak. Oke, silakan Dea. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya salah, Kak. Kalau menurut aku dieliminasi karena nanti di laporan kertas kerja konsolidasian itu kan laba neto konsolidasiannya kan dihitung. Nah, kalau misalnya nggak dieliminasi, labanya itu 400 juta. Jadi kan kita cuma ngitung laba fokus ke induk aja. Jadi kalau misalnya kita nggak eliminasi yang NCI, jadi laba yang NCI nanti masuk ke laba induk itu. Jadi harus dieliminasi gitu. Oke, thank you Dea. Ini Dea LK ya? Iya, Kak. Oke, ada lagi yang membuat pendapat? Silakan siapa? Tolong sebutkan namanya. Saya Reneta, Kak. Boleh, Reneta. Oke, menurut saya kenapa bagian laba NCI sama NCI perlu dieliminasi itu karena dalam laporan konsolidasi itu kan kita memperlakukan induk sama anak itu sebagai satu entitas ekonomi. Nah, maka pengakuan laba anak oleh induk itu nggak boleh dihitung 2 kali. Terus di pembukuan induk itu sudah ada akun penghasilan dari anak usaha. Nah, sementara di laporan konsolidasi laba anak itu sudah masuk penuh melalui pendapatan dan beban anak. Jadi akun penghasilan dari anak usaha itu harus dieliminasi. Lalu laba anak itu dibagi menjadi bagian induk dan bagian kepentingan bagian NCI-nya itu. Nah, sementara NCI itu juga perlu disesuaikan dalam jurnal eliminasi supaya menunjukkan hak pemilik minoritas atas ekuitas dan laba anak yang sebenarnya. Jadi bukan angka yang masih tercampur dengan pencatatan sama induk. Jadi induk sendiri, NCI sendiri gitu, Kak. Oke, thank you, Net. Ada lagi yang mau berpendapat? Giselle, silakan. Ya, mau nyoba Kak, meskipun ya mirip sama yang 2 jawaban tadi, kalau ya NCI itu harus disesuaikan atau dieliminasi karena tidak seluruh kepemilikan anak perusahaan dimiliki oleh induk yaitu, sehingga harus dipisahkan bagian yang bukan milik induknya karena dalam laporan konsolidasian itu sendiri, perusahaan induk kan harus menampilkan laporan seolah-olah perusahaan adalah satu entitas ekonomi, jadi perlu dipisahkan bagian yang punyanya hak induk sama punyanya hak pemilik lain atau NCI-nya. Karena kalau nggak dilakukan eliminasi atau penyesuaiannya, itu nanti laba atau ekuitasnya itu bisa terlihat seolah-olah seluruhnya milik induk, padahal sebagiannya itu milik pemegang yang lain. Oke, thank you. Ada lagi? Sudah cukup? 3 orang atau ada lagi? Spontan aja, uhuy. Oke, kalau misal udah, jadi sebenarnya benar apa yang tadi dikatakan sama Giselle, Dea, dan Meta. Why kita di sini memunculkan yang namanya laba NCI dan NCI. Karena kalau misal kita lihat ke sini ya, teman-teman. Ke laporan perubahan konsolidasian. Di sini, jangan di sini aja. Nih, terlihat?
Oke, kelihatan lah ya. Nah, why di sini kok bisa ada bagian laba NCI di debit gitu. Padahal ya udah kan kenapa kita nggak menjurnal punya persentase kita aja, kepemilikan kita aja. Kenapa kita harus mengikut sertakan bagian laba NCI dan NCI-nya? Sebenarnya kalau semisal dilihat di laporan konsolidasian, di sini kan ada laba tahun berjalannya ini ya, laba tahun berjalannya ini dia tuh dapat dari ini. Laba tahun berjalan ini itu adalah punya anak katakanlah ini sebesar 3,44 gitu. Nah, tapi karena balik lagi anak itu tidak dimiliki sepenuhnya oleh induk, maka dari itu harus dibagi ke NCI dan ke induk. Pembagiannya gimana? Pembagiannya seperti ini. Sesuai proporsi kepemilikannya gitu. Itulah mengapa di sini kita munculkan bagian laba NCI di debit. Karena nanti bagian laba NCI ini adalah mengurangi laba konsolidasian. Nah, mengurangi 400 ini, mengurangi laba neto konsolidasian 400 ini. Jadi laba neto konsolidasian itu adalah laba dari laba milik induk sama milik NCI. Terus kita cari punya NCI-nya berapa ya? Ternyata punya NCI itu 25 doang. Maka bagian induknya adalah 375. Maka dari itu di sini dia 25 juta ini mengurangi 400 ini. Dan 375 ini itu hasil dari 400 dikurangi dengan 25, ketemu 375 itu. Nanti di laporan konsolidasinya dibuatnya seperti ini. Nanti ada laba yang diatribusikan untuk induk berapa, untuk NCI berapa gitu. Dan why dia muncul di kredit NCI itu karena kalau misal labanya naik, ekuitasnya naik nggak? Kalau laba kita belum berjalan naik, ekuitas kita naik juga nggak? Naik. Maka dari itu hak kepemilikan NCI terhadap anak naik juga nggak? Naik. Nah, maka dari itu kita kreditkan, kita tambahkan NCI sebesar 25 juta. Kita masukkan ke sini. Aman? Aman? Aman. Oke. Ada yang mau tanyakan atau masih bingung? Baik, kita juga mau bayar bisa dari kiris over gitu nggak, Pak? Kenapa? Dari aplikasi, Pak. Oh. Ini tap aja deh nggak apa? Hah? Apa Dar? Kayaknya dia secara tidak sadar. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan April. Kak, izin tanya kalau misal jurnal L-nya digabung gitu salah ya berarti? Digabung semuanya? Iya. Nggak apa-apa. Sama aja. Nanti ya juga ada kok ini jurnal eliminasi gabungan seperti ini. Jadi digabung semuanya. Iya. Ini aku petakan biar nggak bingung. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Kok seperti ini nominalnya gitu. Oke, Kak, terima kasih. Iya. Selanjutnya, ada yang mau tanyakan? Tadi April ya? Ada yang Iya, mau Kak. Silakan. Kak, aku izin nanya. Kan ini kita mau mengeliminasi bagian laba Siapa ini? NCI ya? Roger, Kak. Roger. Oke, silakan aja. Kak, izin nanya. Berarti kalau jurnal awal, maksudnya jurnal pada tahun berjalan, itu pada saat kita pengakuan labanya seperti apa? Karena lumayan agak bingung gitu loh. Kayak tiba-tiba dieliminasi kita mau ngebalikin bagian laba NCI. Thank you. Kalau di awal itu kita, kalau di awal jurnal ini, jurnal pencatatannya. Betul. Oke. Kalau jurnal pencatatan itu biasa aja. Jadi kayak nanti di pencatatannya kita hanya mencatat sesuai proporsi kita. Jadi nanti invest PT anak pada bagian laba. Kenapa seperti ini? Karena balik lagi, yang mencatat ini adalah induk untuk laporan induk.
Ya nggak? Jadi ini hanya untuk laporan induk aja gitu. Jadi induk ya wes nggak urus sama NCI dan lain sebagainya. Baru nanti ketika dieliminasi dia munculkan NCI ini, itu sebenarnya bukan dieliminasi sih, tapi lebih ke sebagai pengurang atribusi ke induk. Sebagai pengurang laba yang diatribusikan ke induk. Jadi di sini dia sifatnya mengurangi laba neto konsolidasian. Karena untuk 400 ini itu 25-nya punya NCI, terus 375-nya punya induk gitu. Jadi 400 ini dibagi jadi 2, kalau bisa dicoret ya kayak dibagi jadi 2, buat induk 375, terus bawahnya set buat NCI 25. Kalau semisal di laporan konsolidasi ya nanti nggak ada minus, nggak ada plus, jadi ya udah kita nyatetnya 320. Cuma di kertas kerja kita itu diminuskan karena sebagai pengurang laba neto konsolidasian. Untuk nyari punya induk doang berapa sih gitu. Oke, thank you Kak. Ya, ada lagi? Kak, aku mau tanya. Siapa ini? Renita. Silakan. Cuman aku mau tanya yang di jurnal akuisisinya, bukan elimnya. Mau tanya sekarang atau nanti aja? Sekarang aja Bapak. Kan dia ini akuisisi dengan menerbitkan obligasi 450 juta itu, Kak. Otomatis dia ada menerbitkan utang obligasi. Nah, utang obligasinya itu nggak kita catat jurnalnya, Kak? Oh, boleh kalau misal mau kamu catat, nanti dicatatnya itu seperti ini. Jadi dia ngutang dulu ya, ini sifatnya. Dia ngutang dulu, kan nanti dia dapat kas, terus nanti ada utang, obligasi, terus nanti utang ini dia pakai buat apa namanya? Buat investasi gitu kan. Jadi di sini ada invest, terus di sininya kas. Karena di sini ada kas sama kas, maka kita hapus aja. Kas hapus, terus nanti jurnalnya jadi invest pada utang obligasi. Ini akuisisinya seperti ini. Kalau misalnya ya pakainya utang obligasi gitu. Kamu mencatatnya? Enggak, Kak. Kemarin aku mikirnya dia itu nerbitin obligasi, terus dapat kas. Nah, kasnya itu yang dipakai buat investasi. Makanya di tugas ini aku langsung invest ke kas, nggak invest ke utang obligasi, Kak. Cuma kepikiran itu. Aman aja. Oke. Makasih, Kak. Iya, ada lagi mau tanya kan? Oh ya, ini aku izin off cam ya teman-teman, karena kalau on cam takut kelempar. Boleh, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Aku izin make sure dulu. Berarti yang aku bungkis mau tanya. Iya. Nah, masih berhubungan sama pertanyaan Neta. Berarti yang benar itu pas akuisisi jurnalnya itu di debit invest, di kredit utang obligasi kan Kak? Iya. Tadi yang kas itu maksudnya gimana Kak? Yang kas? Iya, masih bingung. Yang kas itu karena yang pertama, jadi kan dia nerbitin utang obligasi buat akuisisi, ya nggak? Intinya dia ngutang, nerbitin ini obligasi buat mengakuisisi PT anak gitu. Dan kalau misal kita ngutang, kita kan dapat kas. Maka saat dapat kas, saat udah nerbitin obligasi dan dapat kas, itu jurnalnya berarti kas pada utang obligasi. Terus saat akuisisi, jurnalnya adalah invest pada kas. Kas ini itu kas yang sama kayak yang kita dapetin karena utang. Jadi kita ngutang buat akuisisi. Dan uangnya ini, uang hasil ngutang, kita keluarkan buat akuisisi gitu. Jadi nominalnya kan sama kan. Jadi ya udah, karena ada kas di kredit dan kas di debit, kita hapus aja. Terus kita gabung jadi satu, jurnalnya jadi invest pada utang obligasi. Begitu. Oke, paham Kak. Thank you Kak. Ini Bung Is ya? Iya. Oke, ada lagi mau tanya kan? Silakan.
Kak izin nanya, berarti kalau dia penerbitan utang obligasi ini ada pihak lain yang bukan terlibat akuisisi ya, tapi utang obligasi itu ke pihak ketiga dulu, baru kita ngakuisisi PT Pinang Sori itu. Atau kita nerbitin utang ini langsung ke PT Pinang Sorinya. Tergantung soalnya sih sebenarnya. Kalau dari soal gimana? Oh, dia nerbitin langsung gitu ya? Berarti dia ke PT Pinang Sori. Nah Dia iya Kak, itu yang agak bingung. Oh, oke. Kalau misal dia nerbitin langsung ke PT Pinang Sori, berarti jurnalnya seperti ini. Jadi dia ada utang obligasi ke PT Pinang Sori, tapi PT Pinang Sori mau diakuisisi gitu. Jadi dia menambah investasi utang obligasi pada PT Pinang Sori. Begitu. Aman, Roger? Berarti kalau misalnya kayak gini, berarti ada hubungan intragroup juga di dalamnya, yang piutang-utang atau kayak gimana? Utang obligasi. Ya, harusnya ada sih sebenarnya hubungan ininya. Karena kita tidak boleh mengutang kepada diri kita sendiri. Ini ya, utang obligasi 250. Cuma yang aku bingungkan, iya sih, harusnya di-elim sebenarnya utangnya. Karena utangnya untuk anak, ya utang ke anak gitu, menerbitkan utang ke anak. Oke, thank you, Roger. Thank you, Kak. Berarti ada tambahan. Di sini utang. Tapi apakah utang sebelum akuisisi itu boleh dianggap utang ke sendiri atau enggak, itu masih aku tanyakan ya. Tapi kalau misal dia diperbolehkan dengan asumsi boleh untuk di-elim, maka dicatat nomor 4 jurnal eliminasi utang obligasi. Jadinya di sini utang obligasi, kreditnya apa dong? Piutang. Piutang obligasi mungkin. Di sini ada piutang apa? Piutang usaha. Piutang usaha. Piutang usaha doang. Piutang usaha. Usaha gini. Sebesar nilai akuisisinya 450 dan 450. Gitu. Tapi ini nanti aku cross check lagi ya, apakah perlu dieliminasi atau enggak. Cuma kalau misal ini transaksi intragroup harusnya dieliminasi gitu. Aman, Roger? Aman, Kak. Ya, ada lagi mau tanyakan? Kak mau memberikan pendapat, Kak. Ini Renald mengenai utang-utangan ini. Minta tolong ke soalnya, Kak. Itu kan kalau disoalkan secara langsung kepada pemilik. Kalau menurut saya itu ke pemiliknya entitasnya. Jadi nggak perlu eliminasi. Oh iya, betul. Sorry. Sorry ya. Iya betul. Jadi karena dia utangnya adalah kepada pemilik PT Pinang Sori, yang mana itu adalah pihak ketiga, maka dia tidak perlu dieliminasi kecuali kalau misal di sini tulisannya kepada PT Pinang Sori, yang artinya nanti neraca saldo PT Pinang Sori itu mencatat ada tambahan utang obligasi, tambahan piutang sebesar ini 450. Kemudian PT Iskandar Muda ini 750 harusnya sudah include sama 450. Tapi karena dia utangnya itu kepada pemilik PT Pinang Sori yang mana tidak bersangkutan dengan neraca atau dengan laporan keuangan PT Pinang Sori, maka tidak perlu dieliminasi. Oke, thank you Renald. Mau nanya, Kak. Emang bisa ya, Kak, mengakuisisi kita yang ngutang ke anaknya? Kan nggak masuk akal gitu loh, Kak. Ini siapa? Renald. Renald tuh namanya siapa? Mikael Renald. Oh, Mikael. Bentar ya, Mikael. Oke. Gimana? Kalau ini kan tadi kan yang dieliminasi itu kan karena nangkepnya si induk ngutang ke anak. Tapi gimana? Masa dia ngutang tapi kok
ngakuisisi kok aneh gitu loh Kak. Ada yang mau jawab Kan kenapa? jatuhnya si induk nerbitin utang obligasi, dapat duit dari anak, duitnya dipakai mengakuisisi anak. Kalau gitu aneh gak sih? Aneh sebenarnya aneh. Cuma balik lagi, kan itu kesepakatan kedua belah pihak ya. Kalau misal dari anaknya oke dan dari induknya oke, ya udah gitu, jalan aja gitu. Tapi ya balik lagi, kenapa kita mau diakuisisi tapi duitnya dari kita gitu loh. Itu yang perlu ditanyakan. Why? Kok mau? Ya mungkin karena ada alasan-alasan lain di luar dari hal tersebut gitu. Mungkin ya karena ya udah sih nggak apa-apa biar lebih maju kalau misal aku jadi anak dia, atau mungkin karena kalau misal aku jadi anak dia nanti aku terdaftar di BEI dan lain sebagainya. Jadi dia oke, aku mau diakuisisi gitu. Itu bisa aja terjadi. Oke Kak, makasih. Iya. Ada lagi? Kalau udah aman, siapa namanya? Roger, las banget Kak, las. Apa Roger? Kak, ini mungkin masih menyinggung juga dengan pertanyaan sebelumnya sama pertanyaan Renal tadi. Nah itu kan misalnya, kan tadi bukan asumsi sih, hasil akhirnya kan nggak perlu dieliminasi intragrupnya karena ke pemilik. Nah berarti apa sih, maksudnya berarti sebelumnya PT Pinang Sori ini punya pemilik lain. Terus pada saat kita mau akuisisi, berarti kita yang jadi induknya atau kayak gimana konsep akuisisi di 3.2 ini Kak? Oke, jadi kalau misal di soal 3.2 ini konsepnya, dia ini second hand gitu. Jadi adalah pemilik kedua, bukan pemilik kedua ya, pemilik yang mengakuisisi PT Pinang Sori setelah PT Pinang Sori diakuisisi oleh pemilik pertama. Jadi kalau misal digambar, itu seperti ini, PT Pinang Sori, ini anak ya, terus ini induk. Itu punya pemilik sebelumnya. Terus tiba-tiba muncul ada PT Iskandar. PT Iskandar ini bilang ke pemilik sebelumnya, kalau misal, aku mau mengakuisisi anakmu dong, yang PT Pinang Sori, tapi aku ngutang dulu ke kamu gitu. Jadi aku nerbitin obligasi ke kamu gitu. Kamu mau nggak gitu? Terus pemilik sebelumnya, ya oke, nggak apa-apa. Kamu jadi induknya ya. Jadi aku ya udah nggak jadi induk dari PT Pinang Sori. Jadi ini sebelumnya. Sekarang yang jadi induk itu adalah PT Iskandar, anaknya PT Pinang Sori gitu. Begitu. Karena pengendalian pemilik sebelumnya itu udah lepas gitu, dilepas ke PT Iskandar. Jadi PT Iskandar sekarang yang menjadi induk dari PT Pinang Sori gitu. Dengan cara PT Pinang Sori ngakuisisi PT anak, PT Iskandar mengakuisisi PT anak dengan ngutang ke pemilik sebelumnya, begitu. Sebelum akuisisi. Oke, aman Roger? Aman. Thank you. Akuisisi gitu. Ada lagi? Kalau udah aman, ya udah untuk eliminasi dividen juga seperti ini. Eliminasi dividen, NCI, terus pada PT Pinang Sori kita pakai proporsional ya, sesuai persentase kepemilikan. Dan why di sini kok tiba-tiba muncul lagi ada NCI? Ada yang mau jawab kenapa bisa muncul NCI kembali di dividen diumumkan? Siapa yang resen? Renald Kak. Silakan Renald. Karena kalau bagi dividen kan mengurangi nilai investasi, berarti si NCI-nya ini juga harus dikurangi. Oke, boleh. Ada lagi? Setuju sama Renal Kak. Aku juga setuju. Oke, kenapa dia bisa muncul NCI? Karena kalau misal kita membagikan dividen, saldo laba kita turun nggak? Iya. Turun nggak? Turun. Kalau turun, nilai ekuitas kita juga turun nggak? Turun. Maka dari itu nilai NCI-nya juga turun. Karena dia udah bagi-bagi dividen. Jadi NCI-nya tuh kayak ikut sedih gitu loh, karena kepemilikannya
berkurang, hak kepemilikan dia di ekuitas PT Anak itu berkurang. Karena ya tadi ekuitas PT Anak berkurang, maka nilai atau nominal hak kepemilikan NCI-nya juga ikut berkurang. Maka dari itu harus kita eliminasi juga. Karena nggak fair kalau misal di induk juga udah berkurang, tapi di NCI-nya kok tetap aja kepemilikannya segitu, itu nggak boleh gitu. Jadi tetap harus dikurangkan. Maka dari itu NCI-nya kita debitkan gitu. Aman? Aman nggak? Beneran? Aman. Apa? Kenapa? Silakan Dara. Kak, aku izin nanya, maaf ya Kak, tadi sebelum suaraku bocor. Ya. Tadi aku masih kurang paham Kak, yang NCI-nya yang sedih itu kayak kenapa tadi NCI-nya itu juga harus yang dikurangkan Kak? Aku tadi kurang dengar gitu Kak penjelasannya. Oh, yang dividen. Kak. Karena gini, karena kalau misal kita lihat di laporan anak, itu seperti ini punya anak, PT Pinang Sori, dia punya anak, terus di sini kan laba dia awalnya 200, terus ketambahan labanya itu 100, tapi atas 100 ini dia bagi dividen 25, jadi dia pengurang laba kan. Kalau labanya berkurang, maka ekuitas dia nilainya juga ikut berkurang, karena ini bakalan ditarik ke bawah sini. Gitu. Jadi nilai ekuitas dia berkurang. Maka dari itu, kalau misal dia berkurang, maka hak kepemilikan NCI di ekuitasnya juga ikut berkurang. Maka dari itu kita debitkan. Jadi mengurangi hak kepemilikan NCI atas ekuitas PT Anak. Begitu. Aman, Dara? Oke Kak, cukup paham dimengerti. Terima kasih Kak. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Ya udah pada pinter-pinter kok, udah betul-betul semua. Jadi yang intinya kita tarik-tarik aja sebenarnya. Dan yang ditarik ini adalah ini ke sini. Jadi ini 375 itu hasil dari sini. Ini juga sama ya teman-teman. Ini hasil dari yang ada di sini. Terus kalau semisal udah kita tambahkan laba akhirnya, kita tarik juga ke ekuitasnya sebesar segini. Hasilnya 975. Terus ya udah kita hitung-hitung aja. Dan ingat ya, aku akan membahas ini berkali-kali setiap kelas asistensi. Yang dimasukkan 200 ini di saldo laba 200 ini kita masukkan ke saldo laba 1 Januari 2020 atau saldo laba awal tahun gitu sebesar 200. Kita masukkan ke sini. Nggak boleh dia masuk ke sini dan nggak boleh dia masuk ke sini ataupun ke sini atau ke sini gitu. Itu nggak boleh. Jadi dimasukkan ke saldo laba awal yaitu sebesar 200 ini. Kenapa? Karena balik lagi, untuk saldo laba yang lain-lainnya itu adalah hasil dari perhitungan. Kayak laba neto konsolidasian ini kan hasil dari penjualan dikurangi beban-beban. Maka dari itu di sini juga hasil dari atasnya ini di sum gitu. Terus kalau untuk saldo laba akhir juga sama, dia hasil dari sum. Maka untuk di jurnal eliminasi, di kolom jurnal eliminasi dia juga hasil dari sum-sum ini. Terus juga saldo laba yang ada di ekuitas, dia hasil dari narik. Narik mana? Narik laba saldo laba. Maka dari itu di jurnal eliminasinya juga dia hasil narik dari jurnal eliminasi yang ada di laporan perubahan saldo laba ini. Begitu. Sampai sini aman? Kalau sudah aman ya. Kalau sudah aman kita lanjut ke ya, silakan. Siapa dulu ini? Cindy. Kak, halo, suara aku kedengeran nggak ya? Terdengar. Oh, oke. Berarti nggak, aku mau mastiin aja Kak. Berarti kalau misalnya di akuisisi ini kan yang laba sama dividen itu pasti ada jurnalnya ya Kak ya? Laba sama yang dividen itu pasti ada berarti ya Kak? Pasti ada. Oke. Nggak, soalnya karena aku kemarin nggak masukin dividen, tapi hasil akhirnya sama. Mungkin
karena mereka bakalan Di jadi sininya. iya di hasil semua, maksudnya hasil terakhir di laba rugi, perubahan saldo laba sama posisi keuangan sama, padahal aku nggak masukin dividennya gitu. Nah, coba ya. Jadi yang ini yang kuning-kuning kita hapus. Yang kuning-kuning. Beda. Tapi balance, tapi beda. Kamu hasilnya segini kah? Iya, hasilnya sama. Terakhirnya yang laba rugi 375, yang laporan saldo laba 975 sama yang posisi keuangan 4712.500. Ntar aku lihat dulu jawabanmu. Kayaknya mungkin aku juga ada yang miss kali ya, Kak. Oh, oke. Nanti ya coba aku cek Cindy. Oke, Kak. Oke. Terus abis Cindy siapa tadi? Silakan lanjut setelah Cindy. Kak, izin bertanya. Ya. Jadi untuk yang jurnal eliminasi itu yang eliminasi dividen diumumkan itu selalu digabungkan. Biasa saldo laba, bagian laba atas Pinang Sori, bagian laba NCI itu kan di debit, kemudian di kreditnya dividen diumumkan, investasi pada PT Pinang Sori dan NCI. Jadi nanti tidak muncul akun yang tidak muncul nominal yang 18 juta sama 6 jutanya. Seperti itu. Itu apakah boleh juga? Gini ya? Iya betul. Iya ya betul, Kak. Enggak apa-apa, sama aja. Okay. Bikinnya nanti sama aja kok. Ini kalau misal dia digabungkan, aku ada bikin seperti ini. Dia kalau misal digabungkan, dia misal jurnal eliminasinya gabungan gitu. Jadi ya udah kita gabungkan semuanya. Itu nantinya juga hasilnya sama aja. Oh mungkin Cindy maksudnya seperti ini kah? Aku jurnalnya nggak ada dividennya, Kak. Kenapa? Aku jurnalnya nggak ada dividennya. Kayaknya mungkin aku juga ada salah gitu, masukin ke worksheet-nya, Kak. Tapi malah bener, maksudnya kayak salah tapi sekarang lagi bener aja gitu. Kayaknya gitu, Kak. Oke, Cindy, aman-aman aja. Nah, ini kalau misalnya digabungkan juga sama teman-teman hasilnya. Ya aja 200-nya ke sini. Jangan ke bawah-bawah atau ke atas-atas di sini gitu 200-nya. Terus yang penting ininya investasinya tuh harus 0. Gimana pun caranya cari dia pokoknya harus 0. Kalau misalnya belum 0 cari lagi kenapa dia kok bisa nggak 0 gitu. Terus apalagi ya udah sih itu. Entitas anak juga harus 0. Dia nggak boleh mengakui di consolidation, tidak boleh ada pengakuan penghasilan dari entitas anak, pokoknya harus 0. Jadi penghasilan dari entitas anak atau bagian laba dari entitas anak sama investasinya harus 0 gitu. Kita Laila. Oke, baik Kak. Kak mau izin bertanya lagi. Ini kan memang tidak dibuktikan sesaat setelah akuisisi ya Kak, yang per 31 Desember 2019. Itu memang tidak perlu untuk dibuat atau bagaimana ya Kak? Oh, kalau mau dibuat nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak apa-apa. Karena nanti bakalan sama aja gitu. Karena untuk jurnal eliminasi ini, itu kita langsung masukkan aja ke sini. Kalau semisal sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasinya gimana? Jurnal eliminasi awal, Kak. Jadi yang dieliminasi itu saham biasa dan saldo laba pada investasi pada PT Pinang Sori dan NCI. Seperti itu. Ini ya? Kalau misal mau dibikin, cuma nanti di ini di kertas kerja konsul yang 31 Desember 2020 ini diikut sertakan lagi gitu. Kalau misal mau dipisah, tapi kalau misal mau digabung ya kayak gini aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting diikut sertakan lagi di akhir periodenya. Jadi nggak material ya Kak. Jadi yang kertas kerja konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi itu memang tidak berpengaruh juga ke yang konsol pas akhir tahun. Dan dia berarti tidak material dan untuk selanjutnya misal pas ulangan atau ada kuis itu tidak perlu dibuat Kak berarti. Kalau tidak diminta soal.
Itu balik lagi sebenarnya, kalau misal mau dibuat ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena kalau untuk kertas kerja konsolidasian itu yang penting di akhir periode ini 31 Desember 2020, karena untuk kertas kerja ini nanti kita membuat yang namanya laporan ini laba rugi, terus laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan gitu. Dan biasanya kalau misal mau bikin sesaat setelah akuisisi itu hanya untuk urusan internal perusahaan aja. Jadi dikit buat internal perusahaan, nggak dipublish ke BEI, nggak dipublish kemanapun, jadi ya udah dikip buat internal perusahaan. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar ngelihat, oh ini loh laporan keuangan kalau misal kita udah gabung jadi satu di tanggal segini tuh seperti ini, aset kita segini, terus liabilitas kita segini, terus ekuitas kita segini gitu. Jadi biar ngelihat, oh kalau setelah kita akuisisi banget itu gimana sih laporannya, ternyata seperti ini gitu. Dan itu biasanya untuk internal aja sih. Sedangkan kalau untuk kertas kerja konsolidasian akhir periode ini itu untuk kepentingan publish laporan keuangan gitu. Karena buat yang di BEI-nya itu. Begitu. Oke, Kak. Paham. Terima kasih banyak, Kak Firly. Iya. Ada lagi? Tadi yang mau bertanya. Amira? Ini kah? Harus, tapi cara tahu balance-nya itu kalau misal dilihat dari total aset, kan kita totalkan nih. Ini. Terus ini juga total aset. Terus kalau misal liabilitas ekuitas, ini kita totalkan, itu pasti nggak balance. Jadi antara keempat ini pasti nggak balance. Nah, cara tahu balance-nya itu gimana? Tinggal kita tambahkan aja yang aset ditambah sama liabilitas dan ekuitas, yang debit terus ditambah juga yang bagian kredit, ini aset ditambah liabilitas dan ekuitas. Dan ini nominalnya harus sama gitu. Atau kalau mau cara gampangnya, itu tinggal kita sum aja di masing-masing jurnal eliminasi kita sum, atau di sini di gabungan, di eliminasi gabungan kita sum di bawahnya gitu. Dan harus balance. Kalau misal nggak balance, ya pasti di ini total liabilitas ekuitas konsolidasian sama yang aset ini pasti nggak balance. Iya, ada lagi? Mau nanya Kak Renald. Yo, apa Kalau Renald? Kakak kan saldo labanya dieliminasi 2 kali kan Kak, yang dari laporan saldo laba sama yang posisi keuangan. Naik ke kertas kerjanya Kak, yang warna ungu itu tulisannya. Ini. Nah ini kan di saldo laba akhir kan itu kan jumlah dari eliminasi laporan saldo laba, terus ditarik ke bawah kan Kak. Ya. Nah kalau aku ditarik ke bawah sih, tapi eliminasinya nggak ikut ku tarik, itu bener apa enggak Kak? Boleh, nggak apa-apa kalau misal nggak ditarik ke bawah. Berarti yang penting hasilnya aja kan, walaupun eliminasinya nggak dibawa ke bawah juga nggak apa-apa kalau ujian gitu Kak? Nggak apa-apa, aman aja. Karena yang dilihat itu sebenarnya ininya, konsol. Ini sama teman-teman masukin ininya udah betul atau belum di sini. Kalau misal ini mau di-nolkan sampai bawah gitu boleh, kayak ini 0, ini 0. Oh enggak gitu Kak maksudku. Gimana? Itu kan kalau punya Kakak kan 300 sama 25 juta yang warna ungu itu kan dibawa ke bawah kan ke posisi keuangan lagi. Ya. Kalau aku langsung ngambil dari atas aja 975. Terus yang di bagian sebelum konsolnya itu 975 sama 275. Jadi eliminasinya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba jadi 975. Oh, ini dihapus gini. Ya, itu dihapus. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Oke, makasih Kak. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, kita post test. Cuma post testnya karena banyak yang nggak bisa sekarang, post testnya kita adakan malam aja bagaimana? Nanti malam
Nanti malam sekitar jam 7 malam aku bagikan untuk soal post testnya. Itu silakan teman-teman kerjakan sampai pagi, sampai ya jam 7 pagi lah, nggak apa-apa gitu, bebas. Nah, lagi di kereta. kamu menepi di ini, di apa namanya, di tempat makan kantin buat ngerjain post test. Nggak sampai besok malam aja, Kak. Boleh sampai besok malam, tapi soalnya aku buat lebih kompleks nggak apa-apa. Aman. Sampai besok malam. Aman ya, aku buat lebih kompleks. Dan aku akan mengapresiasi buat 5 orang tercepat yang mengumpulkan. Aku nggak melihat yang benar yang salah, tapi 5 orang tercepat yang mengumpulkan akan dapat plus 5 dari aku. Gitu. Aman? Amin. Jadi untuk post testnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Memang ya, kalian ngerjain apa post test segitu ya? Nanti ya aku pikirkan soalnya bagaimana. Jadi jam 7 malam sampai jam 7 malam 24 jam. Terus nanti yang mengumpulkan paling cepat akan aku beri plus 5 untuk 5 orang tercepat untuk di nilai post testnya gitu. Cuma kalau semisal nilai dia melebihi 100 setelah di plus 5 akan aku ambil